Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu. Di video ini saya akan mereview film yang berjudul Gothic Lolita Psycho 2010. Film ini bergenre horror action dan juga sedikit polesan komedi. Film ini menceritakan seorang wanita imut yang berubah menjadi psikopat setelah sekelompok pembunuh yang membunuh ibunya. Dengan pakaian khasnya yang bernama Gothic Lolita dan senjata payungnya, dia mulai membalaskan dendamnya. Langsung saja kita mulai. Berikut alur kisahnya. Diperlihatkan seorang om-om yang lagi mukbang challenge sambil udut di sebuah tempat hiburan malam. Di dalam tempat itu banyak macam perjudian dan saweria yang terkesan sadis. Terlihat dua bos, sebut saja Pink dan Pong, bermain judi yang mereka dilayani langsung oleh tuan rumahnya yang aduhai, yaitu Kisaki. Dengan taruhannya bukan pakai uang lagi, tapi dengan nyawa anak buahnya sendiri sebagai tumbalnya. Benar-benar psikopat. Pink yang menang membuat Pong tak terima. Ia pun kacau dan marah-marah, dan malah menghina Kisaki sebagai seorang yang jalang. Atas kesombongannya itu membuatnya berakhir tragis. Dengan sekali hit, kepala Pong mampu ditebas Kisaki sampai melayang dan jatuh di penggeprekan. Dan disinilah Anda akan melihat sisi psikopat dari penghuni tempat itu. Di tengah kehebohan, om-om mukbang pun datang dengan beratnya. Hal itu dikarenakan biji telurnya udah dipecah sama cewek misterius. Cewek itu adalah Yuki yang datang untuk mengeksekusi Saki, target pertamanya. Sebagai hero yang lagi meta, Yuki melawan semuanya seorang diri dengan mudahnya, hingga mereka tersisa berdua. Mereka pun bertarung, dan pada akhirnya Yuki pun menang dan berhasil mengalahkan Saki. Dan film ini pun dimulai. Yuki yang sudah di rumah lapor pada ayahnya bahwa target pertamanya telah dieksekusi. Di tengah pembicaraan, Yuki teringat masa lalu saat kematian ibunya yang terjadi pada hari ulang tahunnya. Terlihat 5 orang berjubah hitam yang mempandai mereka. Scene berganti, terlihat guru mesum yang menunjukkan sulap mesumnya. Tanpa disadari, Yuki sudah mengintai dari atas gedung. Selesai dengan sulap cabulnya, guru itu pun menuju ke dalam gedung olahraga di sana. Ia bertemu dengan Yuki. Yuki yang menaruh dendam sejak lama bertanya kepada guru itu kenapa mereka membunuh ibunya. Tidak menjawab, guru itu malah balik mengancam akan membunuh Yuki. Dia adalah Ori Geleo, target kedua Yuki. Dengan kekuatan iblis anehnya, dia pun memanggil alat pel. Ya, alat pel. Mau bunuh orang pakai pengepel. Ya kalau orangnya biasa, ini kan enggak. Oke, lanjut. Mereka pun bertarung. Kemampuan Ori yang lincah membuat Yuki sempat kewalahan. Dan akhirnya keadaan berbalik. Ori dihajar sampai bonyok. Dan pada akhir hidupnya, ia malah mengeluarkan jurus mesumnya yang sempat ia gunakan kepada 3 muridnya. Setelah Ori kalah, sambil kesakitan, sekilas terlihat pola aneh di dada Yuki. Dan ia pun terbayang masa itu lagi, di mana ibunya sudah mati tersalib. Singkat cerita, terlihatlah seorang yang sedang dikeroyok oleh sekelompok orang. Mereka adalah geng ontel yang ternyata sepedanya sudah dirusak Yuki. Tak terima, mereka pun menantangin gelut dengan perkenalan ala-ala Power Ranger. Pertarungan mereka mulai dengan gaya komedi dan flip yang keren juga. Akan tetapi semuanya kalah dengan mudahnya, hingga si baju merah disuruh maju sendirian dengan diberikan item Twilight Armor. Akan tetapi tetap saja kalah. Ya iyalah, orang hero magic dilawannya pakai item Physical Defense. Setelah selesai, pria yang dikeroyok tadi berterima kasih
tanpa dia tahu kalau dirinya lah target utama Yuki. Dia adalah jam malam eksekusi ketika Yuki. Mungkin aneh, tapi gak akan kalau kita pakai nama pendeknya saja, yaitu Jamal, saudaranya Jamet. Kalau Jamal itu jam malam, terus kalau Jamet itu apa ya? Lanjut, Jamal yang ketakutan masuk ke dalam gedung. Dengan penuh penyesalan, Jamal meminta maaf, memohon ampun, dan menjelaskan bahwa dirinya hanyalah pekerja panggilan yang dikhususkan untuk membobol kunci pintu rumah Yuki, tanpa tahu akan adanya pembunuhan. Dia bersumpah akan menebus dosa-dosanya jika Yuki membiarkannya hidup karena dia harus hidup demi keluarganya, menghidupi anak istrinya. Akan tetapi, Yuki terlanjur dikuasai oleh dendam, tetap membunuh Jamal dengan bor payungnya sampai muncrat. Secara mengejutkan, muncul cewek loli bertingkah psikopat yang udah pegang senjata padahal dia belum tamat SMA. Dia adalah Lady L, target eksekusi keempat yang matanya tertusuk saat pembunuhan di masa lalu. Bagai Hyper MM, dia menembak membabi buta membuat Yuki sembunyi kalang kabut tanpa bisa melawan. Yuki yang pingsan karena terluka bermimpi melihat ibunya yang disalib. Wajahnya berubah menjadi iblis, lalu ia terbangun telah berada di rumah. Yuki bicara pada ayahnya bahwa dia sudah mengeksekusi yang ketiga, akan tetapi saat itu dia diserang yang keempat. Lalu ayahnya menyimpulkan bahwa musuh sudah tahu siapa mereka. Dan lagi-lagi El datang dengan mengejutkannya, langsung menembak membabi buta membuat Yuki dan ayahnya panik, sehingga terjadilah drama petak umpet. Setelah Yuki mendapatkan payung barunya yang sudah di-upgrade anti peluru, dan terjadilah pertarungan adu bedil jarak dekat. Dan tiba-tiba suara telepon dari senjata L. Ini senjata yang luar biasa, serbaguna, pistol berpisau, ada HP-nya, tanpa amunisi tapi bisa menembak tanpa batas. Good lah. Dengan santuinya, L bertarung sambil telepon dengan pacarnya, dan wownya pistolnya jadi bumerang dan Yuki pun terluka. Singkat cerita, L kena piting dan dengan kepala yang patah, L bangun dan berkata kalau Yuki sangatlah mirip dengan ibunya. Biar nggak banyak bacot, langsung Yuki membunuhnya. Singkat cerita, Yuki langsung mendatangi target terakhirnya. Dia adalah Masato, eksekusi kelima. Di sini Yuki menuntut jawaban atas kematian ibunya. Dan Masato bilang Yuki akan tahu setelah membunuhnya. Dalam pertarungan, Masato mengajak Yuki bermain game yang bisa membangunkan kekuatan Yuki yang sebenarnya. Dan ternyata ayahnya sudah terpasung di alat eksekusi mati. Lalu tali penahannya dipotong oleh Masato, membuat Yuki berusaha meraih dan mempertahankannya. Permainan dimulai. Yuki bertarung sambil mempertahankan alat itu agar tidak jatuh dan membunuh ayahnya. Ayahnya menyuruh Yuki untuk melepaskan talinya saja, karena ayahnya lebih memilih mati daripada mereka berdua yang mati. Sampai terluka parah, lemas, bonyok, dihajar Masato, Yuki tetap tak mau melepaskan talinya hingga Yuki tertusuk dan akhirnya talinya dilepas. Kematian ayahnya menjadi duka terberat Yuki. Cahaya di kalungnya menunjukkan perubahan pada Yuki, dan dia menjadi iblis menyeramkan yang diinginkan Masato. Masato pun menunjukkan tangan iblisnya yang dia dapatkan dari membunuh banyak iblis, termasuk ibu Yuki. Pertarungan iblis dan manusia berotak iblis ini pun dimulai.
Setelah tangannya terputus, Masato bisa dikalahkan dengan mudahnya hingga musnah. Setelah selesai, Yuki didatangi arwah kedua orang tuanya dan berkata bahwa mereka akan selalu menjaga Yuki dan film pun tamat. Oke, sekian mengenai film Gothic and Lolita Psycho. Yuki yang sudah membalaskan dendamnya atas kematian kedua orang tuanya tetap bertarung sampai akhir karena masih banyak penganut sekte sesat tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya.